Perkenalkan, nama lengkap saya Agustinus Akuhurib, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, program studi PPKN, LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya berasal dari Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat mengajar saya di SMP Negeri 3 Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya akan melakukan praktek pembelajaran saya di aksi yang pertama. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat bertemu kembali di kelas ini. Jadi, sebelum Pak mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Pak sampaikan terlebih dahulu ya. Nanti sebentar selama pembelajaran kita itu ada yel-yel atau salam PKN ya. Nanti kalau Pak sebut salam PKN, jawabnya Good citizen. Oke, bisa? Bisa, Pak. Sekarang kita coba dulu ya. Oke. Coba salam PKN. Good citizen. Kurang semangat. Sekarang begini, jangan begini, naik begini. Oke, bisa? Coba apa yang di belakang? Fokus ya. Salam PKN. Good citizen. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Ini yang Pak harapkan pembelajaran kita nanti itu tetap aktif ya. Oke. Yang pertama, Pak mau tanya dulu, kita sudah doa atau belum? Belum, Pak. Oke, kita minta salah satu teman kita untuk pimpin doa. Siapa? Oke, Dede, siap. Pimpin doa. Sikat doa ya. Silakan dimulai. Marilah berdoa. Teman-teman Bapak Ibu Guru, izinkanlah saya membawakan doa ini menurut iman dan keyakinan saya agama Katolik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami limpahkan kehadirat-Mu, karena berkat dan perlindungan-Mu kami dapat berkumpul di sini untuk melakukan kegiatan belajar mengajar kami. Kami mohon lindungilah kami supaya mengikuti kegiatan ini dengan baik. Nama Tuhan dapat kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa Dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ya. Sekarang Pak sebelum ini sobat di kelas 7A ya, ini di 7B ya. 7B. Pak baca nama, jawab ya. Ya, Pak, tuh ada yang tidak sekolah ini. Ada Ada siapa? Presiden dan Buya, Pak. Oh, Tika ya? Iya. Tika yang koja. Sakit atau apa? Sakit. Terus siapa lagi? Sudah yang itu saja. Ada lagi yang tidak ada? Tidak ada. Semua hadir ya? Yang lain hadir toh? Ya. Oke, mantap. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, Pak mau tanya dulu. Kamu masih ingat tidak dengan pelajaran bab sebelumnya itu? Di bab 1 itu kita apa nih? Ada yang masih ingat? Perumusan dan Oke, mantap ya. Masih ingat, ternyata kamu masih ingat. Itu tandanya kamu pulang, kamu masih buka tentang materi yang sudah kita pelajari. Terus kira-kira, Pak tanya lagi, coba di dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu tokoh-tokoh siapa saja yang berperan di situ? Muhammad Iskandar dan Syahid Satu. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu ya. Kamu masih ingat? Terus sekarang kita akan mempelajari materi tentang
norma dan keadilan. itu ada di bab berapa itu? 2. Dua ya. Kita kembali tentang norma dan keadilan. Kamu pernah dengar tidak tentang norma ini? Pernah. Di mana? Dia dengar di mana itu? Coba. Dia dengar di mana? Di mana? Di sekolah kah? Di rumah kah? Di mana? Di masyarakat. Di masyarakat. Nah, siapa yang sebut itu benar? Mungkin Pak Ustadz kah? Atau siapa? Di sekolah. Di sekolah. Siapa yang ngomong itu? Pak. Pak Guru. Di mana lagi coba? Di mana? Di mana-mana? Kah? Di mana lagi coba? Daud? Di mana lagi? Norma. Baca di mana? Mungkin kamu lihat di internet kah apa? Di televisi. Di mana lagi? Di buku. Buku pelajaran ya? Nah, oke baik. Jadi ada yang tahu apa itu norma? Kalau sudah pernah dengar, tahu dong artinya apa? Jadi tahu? Tahu, Pak. Coba, jadi apa? Norma adalah aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Norma adalah aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Coba, siapa lagi? Yang lain? Ada yang lain lagi? Angkat tangan coba. Apa? Oke, Dede, coba, ayo. Norma adalah peraturan yang mengatur hidup manusia soal hal baik dan buruk atau benar dan salah. Oke. Aturan yang mengatur tentang perilaku manusia soal hal baik dan buruk atau benar dan salah. Benar dan salah ya, bukan benar dan tidak. Bukan benar dan salah. Ada lagi? Oke, Tino, coba, Tino. Norma adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Oke, norma atau kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Oke. Baik, sudah ada beberapa teman kalian yang menjawab. Yang dari Putri, coba. Aturan atau ketentuan yang mengikat anggota kelompok dalam masyarakat dipakai sebagai panduan, tantangan dan pengadilan tingkah laku yang sesuai dengan berterima. Setiap warga yang masyarakat harus menanti norma yang berlaku. Oke, mana tepuk tangan untuk semua dulu. Salah tekan. Good citizen. Semangat ya. Ulang lagi, salah tekan. Good citizen. Ya, tepuk tangan. Baik anak-anak, jadi itulah norma menurut kalian ya. Jadi yang semua yang tadi kamu sudah sampaikan itu adalah benar, tidak ada yang salah. Jadi norma itu adalah seperangkat aturan atau tatanan tingkah laku dalam masyarakat. Jadi mengatur tentang soal hal baik atau hal buruk atau hal benar dan juga yang salah. Jadi itu terkait perilaku manusia dalam masyarakat. Jadi kalau kita hidup tanpa norma itu apakah ada yang bisa terwujud? Tidak. Oke. Maka sebelum kita melanjutkan, kita lihat dulu tayangan di papan ini ya, di box ini. Semua mata tertuju ke sini. Sebentar mau kita duduk dalam kelompok ya. Oke, dalam kelompok. Sebelum itu kita semua matanya tertuju ke infocus untuk melihat materi ya, sekilas materi ini ya. Oke. Baik, mari kita lihat. Oke. Coba kalian perhatikan di gambar ini, ada beberapa gambar. 5. Ada 5 ya. Di situ ada satu video ya. Ibadah walaupun berbeda suku, agama. Apa ya? Ini ada video. Jadi di situ ada satu video dan juga ada 4 gambar ya di sini. Nah, perhatikan, ada jelas ya. Ini gambar ini perilaku apa saja itu coba kamu lihat. Gambar pertama itu perilaku apa itu kamu lihat? Kartu kuning. Pelanggaran. Pelanggaran, dapat kartu kuning. Apalagi ini? Tidur di sembarang Tempat. Dia tidur bagaimana? Coba kamu Itu lihat. standar. Kepalanya ada di orang lain. Ya, angkat kaki lagi ya. Ya. Terus ada gambar di sebelah itu apa itu? Itu dia di hadapan orang itu. Nah, terus di sini ada apa lagi di bawahnya? Maling. Maling. Maling motor. Diajar ya ini ya. Diajar warga ini.
Coba itu apa itu? Itu lihat di situ. belajar warga. Sebelahnya itu video apa? Pada saat mereka belajar warga. Kamu lihat videonya seperti apa? Yang pertama kamu lihat di situ, perhatikan gambar. Jadi ini kamu baca di sini. Tindakan wasit ya, yang pertama fokus 3 dulu. Tindakan wasit itu adalah semata-mata untuk memberikan peringatan kepada pemain agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Nah, peraturan sepak bola itu merupakan contoh dari norma. Ya, contoh dari norma. Terus yang digambar-gambar ini adalah contoh dari perilaku pelanggaran terhadap norma. Bisa paham sampai di sini? Bisa, Pak. Oke, mantap. Kita lanjut. Lantas, apa yang dimaksudkan dengan norma? Itu sudah dijawab kalian tadi ya. Ya, Pak. Yang berikut, apa saja norma yang berlaku di dalam masyarakat? Ini yang perlu kita tahu sebentar ya. Terus yang berikut di sini, apa sebab dan akibat? Kenapa dia sampai bisa begitu? Kenapa masih sampai kasih kartu kuning? Kenapa dia sampai tidur angkat kaki begitu? Ya. Terus kenapa lagi kok dia bisa sampai dihajar warga itu? Terus lagi di bawah, solusinya apa kalau kira-kira seperti itu? Kalau sudah menjadi masalah, terus solusinya bagaimana supaya tidak menjadi masalah? Itu yang sebentar kan akan tercatat ya. Ini gambar-gambar ini adalah masalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih ada banyak masalah. Coba ada masalah apa lagi? Coba yang kamu tahu. Masalah terkait pelanggaran norma ini apa lagi? Mencuri. Sudah ada contoh di situ. Apa lagi selain mencuri? Contoh. Tidak memakai helm. Tidak memakai helm saat Kendaraan. Apa lagi? Tidak menghormati teman yang sedang beribadah. Iya, tidak menghormati teman yang sedang Beribadah. Itu nanti di video ada contohnya ya. Terus yang berikut, yang terakhir, apa manfaat yang kita peroleh dari semua norma? Mentaati semua norma. Manfaatnya apa? Bisa paham ya? Bisa, Pak. Oke, jadi hari ini yang paling penting itu untuk mempelajari semua ini. Yang paling penting adalah ini. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu ada indikator pencapaian kompetensi dan juga tujuan pembelajaran ini. Yang pertama di situ itu kalian bisa Jelaskan. jelaskan pengertian macam-macam. Itu yang paling pertama. Terus yang berikut mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Norma apa saja? Terus yang berikut menganalisis perilaku sesuai norma. Terus yang berikut menunjukkan macam-macam keadilan. Jadi yang paling pertama yang hari ini kita pelajari itu yang ini, ada 3 ini. Ya, dari pengertian, terus macam-macam, terus dan juga perilakunya ya. Perilaku itu sesuai dengan norma atau melanggar norma. Jadi dari beberapa gambar tadi ya, gambar dan juga video itu kan sebentar dalam diskusi kita kalian akan memecahkan kira-kira perilaku ini termasuk norma apa, pelanggaran norma apa. Terus gambar yang ini kan itu tadi, itu norma apa kira-kira menurut kamu? Bisa ya? Terus gambar yang maling tadi, itu kira-kira melanggar norma apa ini? Terus yang tadi ada anak kecil tadi video tadi terus diwasi tadi itu norma. Jadi ada beberapa gambar dan juga video itu. Kamu akan memecahkan masalahnya terkait pengertian, terus termasuk norma apa kamu hubungkan di situ, terus apa sebab dan juga apa akibatnya, ya. Sebab dan apa akibat. Kemudian yang terakhir solusinya bagaimana? Bisa paham? Bisa, Pak. Oke. Masih semangat? Masih, Pak. Salam PKN. Good citizen. Semangat dulu, tangannya bagaimana? Salam PKN. Good citizen. Tepuk tangan dulu. Ini yang kita lakukan. Oke. Sebelum kita lanjut, kita jelaskan dulu ini ya. Tahu dulu materi. Nah, jadi kali ini kita pelajari tentang ini. Norma dalam Masyarakat. yang pertama kamu lihat di situ hakikat dan Hakikat tujuan dan tujuan norma. norma.
Coba baca. Norma adalah tunjuk atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu. Coba, norma punya tujuannya apa coba di situ? Mengendalikan pergerakan individu dan mencegah perilaku negatif masuk dalam kehidupan masyarakat. Jadi ini pengertian dan juga tujuan norma. Tujuan norma apa? Pengertian norma seperti yang sudah kamu sebutkan tadi dan juga ada yang di ini. Tujuannya semata-mata itu adalah untuk mengatur tingkah laku manusia. Jadi kalau tidak ada norma maka manusia itu hidup sembarangan. Paham kalau hidup sembarangan? Paham. Jadi dia buat sesuatu itu sesuka Ada hatinya. tidak mengikuti Aturan. Terus norma ini berupa apa? Berupa kebiasaan yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kita biasa makan menggunakan tangan Kanan. itu adalah kebiasaan. Itu yang disebut dengan Norma. Norma itu seperti itu. Mencium tangan orang tua ketika Sekolah. dan pulang Sekolah. itu adalah kebiasaan. Kebiasaan. Kebiasaan itu yang disebut dengan norma. Norma. Bisa paham? Bisa. Lanjut. Lanjut. Nah, tepuk tangan. Itu. Terus yang berikut kita lihat ini, ciri-ciri norma. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya pengertiannya. Makanya kita lihat yang punya ciri-ciri itu seperti ini. Manusia juga punya ciri-ciri toh. Ya. Ada rambut galibol, gigi samping begitu ya. Hidung mancung, hidung pesek. Itu ciri-ciri Manusia. Norma juga punya ini. Coba kamu lihat yang pertama. Hasil kesepakatan bersama. Norma itu adalah hasil kesepakatan Bersama. Kita sepakat bahwa makan menggunakan tangan kanan itu ada hal yang benar. Betul? Betul. Setuju? Setuju. Maka itu adalah ciri-ciri dari norma. Terus yang berikut. Bentuknya ada tertulis dan tidak Tertulis. Terus yang berikut ada sanksi. Sanksi modelnya bagaimana ya? Kalau kamu melanggar, Kita melanggar akan ada hukum. mendapat hukuman. Hukuman itu banyak jenis ya. Bisa paham ya? Ada denda dan segala macam. Bisa toh? Bisa Pak. Contoh, kamu tidak cium tangan orang tua ketika pergi dan dalam sekolah. Hukumannya apa tuh? Tidak dikasih makan ya. Jawab pun tidak dikasih makan orang tua. Ada yang begitu kak? Ya. Ada yang begitu? Ya Pak. Pasti diomelin orang Tua. Dasar anak tidak tahu aturan, gitu kan? Bisa paham? Bisa. Bisa seperti itu. Jadi ketika kita melanggar, maka kita akan mendapat hukuman atau sanksi. Sanksi itu macam-macam. Bisa diomelin orang tua. Nah, diomel kenapa? Karena melanggar ini. Makan, tidak boleh makan pakai tangan kiri. Ya, gitu kan? Ya Pak. Tangan kiri itu tangan apa? Tangan setan ya. Ya sebegitu toh orang ya. Tangan kiri tangan setan tidak boleh. Lanjut, kita lanjut. Bersekolah dinamis ini apa-apa anak-anak mengertinya. Dinamis ini bagaimana? Dinamis ini kan. Ada yang tahu? Bersifat tidak pasti. Tidak baku ya? Ya. Bersifat tidak baku maksudnya pasti tidak. Artinya bisa berubah. Jadi kalau masyarakat yang hidupnya sudah di zaman now, yang baru melahirkan tadi malam, besok pagi sudah lihat HP gitu, maka aturan atau norma ini juga menyesuaikan dengan zamannya ya. Seperti itu. Bisa paham? Bisa Pak. Lanjut. Lanjut. Mantap. Lanjut. Yang berikut klasifikasi norma tentang bentuk macam-macam norma ya. Yang pertama, Norma berdasarkan media. apa lagi? Norma berdasarkan daya penggunanya. Nah, Norma berdasarkan bentuknya. ada sumber, ada bentuk, terus ada daya pengikat ya. Macam tali ya, macam tali saja ya, ada daya ikat. Oke, lanjut. Kita lihat. Ini dia bagannya, kamu lihat ya. Yang pertama, norma berdasarkan sumber. Itu ada berapa di situ? 4. Yang pertama nama apa? Norma. Yang kedua
normal, sumber. Terus yang berikut. Berdasarkan apa di situ? Daya pengikat. Berdasarkan daya pengikat atau kekuatan mengaturnya ya. Daya pengikat. Ya. Yang pertama adalah cara ya. Cara atau you say in English. In English. You can speak English? Yes? Yes or no? Yes. Oke, nanti ya. Oke, yang pertama itu adalah cara atau you say. Terus yang berikut adalah tata. Terus yang berikut kebiasaan atau always. Dan yang terakhir itu ada tidak kamu di sini? Ada. Dan kekuatan mengikat itu lebih besar ya. Kekuatan mengikat dia dari sanksi. Ya. Sanksinya lebih tegas atau tidak dalam adat ini? Biasa kamu langgar adat itu kamu denda adatnya itu besar atau tidak? Besar. Kekuatan mengikatnya lebih tinggi atau tidak? Tinggi. Itu dari norma ini ya. Ada dalam bakunya dilepaskan ini ya. Bisa bang? Lanjut. Oke, lanjut supaya cepat. Yang berikut berdasarkan bentuknya. Bentuk ini berarti kita lihat fisik dulu. Kau bentuk apa? Bentuk macam lumba? Bentuk? Ada bentuk bulat, ada bentuk begitu kan? Tidak. Kalau norma bentuknya seperti ini anak-anak lihat. Norma itu bentuknya seperti ini. Ada tertulis dan juga tidak tertulis. Kalau tertulis itu yang modelnya normal. Normatnya tertulis ada Di dalam gimana begini? di sebuah Ya di sebuah buku ya. Di sebuah buku. Itu macam sebuah aturan hukum ya. Hukum. Itu jelas. Aturan hukum itu tertulis dia. Di dalam ada bukunya. Macam contohnya ada contoh. Ya biar kamu baca sini apa? Undang-Undang dasar. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ingat Kak, kamu yang bingung-bingung ya. Itu contoh dan norma yang tertulis. Kalau yang tidak tertulis contohnya apa coba? Ada tiada. Apa lagi? Norma agama. Norma apa? Agama. Asus. Agama. Norma apa lagi? Susila. Kesusilaan. Norma apa lagi? Sopan. Itu contoh-contoh yang tidak Tulis. Kebiasaan itu tertulis atau tidak? Kebiasaan itu tertulis atau tidak? Tidak, Pak. Tidak tuh. Makan menggunakan tangan kanan tertulis atau tidak? Tidak. Tertulis. Tapi kita buat atau tidak? Buat. Jadi itu contoh norma yang tidak Tulis. Tapi kita buat. Kalau yang tertulis tadi itu ada jelas tertulis dan kita juga buat itu. Bisa Pak? Bisa. Yang belakang Pak? Lanjut. Ya. Berdasarkan bentuk. Oh. Ini bukan tadi. Coba dilihat. Ada 3 ya tadi ya. Berdasarkan bentuk, daya pengikat dan. Oke, baik. Lanjut ya anak-anak. Ya, Pak. Oke. Kita lanjut ke yang berikut. Nah, kita lihat di sini kesimpulan. Jadi dari macam-macam norma tadi berdasarkan sumber, terus berdasarkan daya pengikat dan juga berdasarkan bentuknya. Apa kita lihat di sini? Berdasarkan sumber itu norma itu ada 4 ya. Jelas dong ada 4 tadi. Yang pertama itu norma apa? Yang kedua norma yang ketiga yang keempat. Oke, lanjut. Berdasarkan daya pengikat ya, daya pengikat itu ada 4 juga. Yang pertama itu apa? Atau you say. Terus yang berikut kebiasaan atau always. Apa? Always. Terus yang berikut atau more. Terus yang berikut ada atau custom. Custom ya, bukan kostum, oke? Custom. Terus yang berikut yang terakhir berdasarkan bentuknya tertulis contoh-contohnya tadi sudah disebutkan. Oke. Terus yang berikut lanjut.
Nah, ini fungsi dari norma itu sendiri ya. Yang pertama, sebagai petunjuk arah dalam bersikap atau bertindak. Jadi norma itu punya fungsi yang pertama ini. Untuk petunjuk arah, untuk kita berperilaku ya dan bertindak. Jadi kita buat sesuatu itu harus berpatokan pada norma. Yang berikut, pencegah kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Ya, tidak ada yang terkesan bermonopoli di situ ya. Perintah sana perintah sini tidak ada ya. Terus yang berikut, benteng masyarakat, tempat masyarakat berlindung. Ya, jadi kita diperlakukan tidak adil dilakukan kekerasan dan macam-macam perilaku yang tidak baik. Itu tempatnya kita berlindung pada norma. Kita bergantung pada norma. Semua sikap tinggal laku kita dikendalikan oleh norma itu. Yang berikut, menciptakan kalau kita hidup baik-baik saja, aman-aman saja, sesuai dengan aturan yang ada dalam masyarakat, kebiasaan yang ada dalam masyarakat, maka otomatis ketertiban dan ketentraman ini sudah terjamin. Bisa paham? Oke, lanjut. Yang berikut lagi apa? Memberikan rasa keadilan dan kepastian. Kalau semuanya itu sudah beres, kamu rasa adil atau tidak? Adil. Betul? Betul. Oke, mantap. Kita lanjut. Nah, ini manfaat. 5 manfaat dalam menjalankan norma dalam masyarakat. Yang pertama apa? Menjaga kebudayaan masyarakat. Yang berikut? Menjaga organisasi sosial. Yang berikut? Mewujudkan ketetapan sosial. Yang berikut? Mengendalikan perilaku individu. Dan yang berikut apa ini? Melindungi orang yang lemah. Kamu merasa terlindungi atau tidak? Terlindungi ya, betul ya? Jangan sampai pulang bawa mama, bawa pak kamu merasa tidak terlindungi. Bisa paham dari ini? Bisa. Oke, baik. Jadi untuk penjelasan materi kita itu sampai di sini dulu ya. Bisa paham? Bisa. Masih semangat? Masih semangat. Buktikan semangatmu dengan salam PKN. Ulang dulu kak. Salam PKN. Tepuk tangan dulu Alfred. Oke, kita tutup slide ini. Sekarang kita lihat ke apa ya? LKPD, kebaikan anak. Jadi setelah penjelasan Pak tadi, oke, perhatikan anaknya. Di sini ada lembar kerja ya. Saatnya kita untuk berdiskusi. Kamu senang tidak? Senang. Oke, kalau kamu senang, maka saatnya kita berdiskusi. Sudah kelompok ya. Jadi sesuai dengan kelompok masing-masing, kalian akan mengerjakan ini. Tugas ini ya. Nah, di dalam tugas ini kamu lihat perhatikan di sini. Pak, ada sajikan beberapa gambar ya. Di sini perhatikan, lihat di situ masing-masing kelompok. Perhatikan. Di situ ada gambar ini. Gambar satu. Apa? Gambar apa itu? Ya, orang kedua. Terus yang berikut gambar kedua. Ibu angkat kaki ya. Terus yang berikut. Mari motor. Yang berikut. Ya, penistaan agama ya. Ini ada video. Nah, nanti Pak bisa buka video ini. Kalian sudah dalam kelompok masing-masing ya. Kalian sudah ada dalam kelompok masing-masing. Sekarang tugasnya kalian adalah mendiskusikan permasalahan ini. Gambar-gambar ini adalah masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Termasuk gambar-gambar yang di awal tadi, termasuk kasih kuning dengan pemain tadi. Semua tadi
masuk permasalahan atau pelanggaran terhadap norma dalam masyarakat. Sekarang tugas kamu adalah menentukan atau menganalisis atau memecahkan masalah ini termasuk dalam norma apa, pelanggaran norma apa ya, termasuk pelanggaran norma apa, gambar satu termasuk pelanggaran norma apa. Terus yang berikut gambar dua termasuk pelanggaran norma apa, terus apa sebab dan juga apa akibat dari pelanggaran norma tersebut. Bisa paham? Bisa, Pak. Setelah itu kamu carikan solusinya, kira-kira apa supaya tidak ada terjadi pelanggaran lagi. Bisa paham? Bisa, Pak. Setelah kalian menganalisis, berdiskusi bersama teman-teman dalam kelompok kalian, maka di sini kalian menuliskannya di dalam tabel ini. Harus seperti ini ya. Bisa paham? Bisa, Pak. Kalau sudah bisa paham, sekarang kita boleh mulai bekerja, boleh? Boleh. Sudah siap? Siap. Oke. Salam PKN. Guru Siswe. Tepuk tangan dulu. Selamat bekerja ya. Dalam kelompok masing-masing. Para tidak boleh ribut di dalam kelompok. Tidak boleh ribut, tidak boleh ganggu teman. Silakan diskusi. Ada yang kesulitan, silakan tanya. Ya, tanya itu Pak. Kalau ada teman yang bisa membantu, silakan membantu ya. Boleh? Paham? Pak. Nah, dikerjakan. Soalnya ada di sini. Ada pertanyaan ini. Setelah melihat gambar dan video yang ditayangkan termasuk pelanggaran norma, kata yang lihat video dulu boleh? Boleh, Pak. Paham kan dengan gambar-gambar ini semua? Pak. Oke. Ini. Tidak ada internet ya? Tidak ada internet. Jadi ini dari gambar ini sudah jelas ya, ada tulisan ini jelas, bisa paham dong? Bisa, Pak. Pelanggaran norma apa ini? Agak. Silakan kerjakan dalam kelompok. Saya tidak ya. Kamu tidak. Setiap kelompok aktif ya, tidak boleh ngomong. Kerjakan sesuai arahan. Ada yang kesulitan silakan ditanya ya. Mana? Direk. Mana? Direk. Ada yang kesulitan? Sudah? Bisa paham dong? Sampaikan, ada yang kurang sampaikan ya? Sudah? Buku mana buku? Dibuka buku. Bukunya dibuka. Dilihat. Ya, sehingga bisa kamu bisa mengerjakan itu masalah apa, termasuk norma apa, bisa toh? Termasuk norma apa, terus apa yang menyebabkan, dan juga akibat dari pelanggaran terhadap norma. Bisa toh? Oke, semangat. Tidak boleh ribut, tidak boleh ganggu teman ya. Tiba-tiba ada yang cari jawabannya. Saya saling beri ya. Bingung yang mana Daud? Akibat. Ini akibat ya. Akibat itu berupa sanksi ya. Akibat itu berupa sanksi. Jadi perilaku tadi itu dia melanggar norma apa? Dia melanggar norma apa? Gambar. Misalnya nomor 1 dia melanggar norma apa? Kenapa dia sampai melanggar norma itu? Ini tulis di sebab ya. Alasan dia melanggar apa di situ?
Kemudian akibat itu merupakan sanksi yang dia dapat nanti. Ya, akibat itu berupa sanksi. Bisa paham toh? Misalnya kamu curi, kenapa kamu curi? Bisa karena saya membutuhkan, misalnya begitu ya. Oke, saya mencuri, atau saya tidak punya sehingga saya mencuri. Saya lapar sehingga saya mencuri. Kemudian akibat dari mencuri itu apa? Pasti ada sanksi kan? Iya. Sanksinya itu apa? Bisa paham toh? Iya. Misalnya tadi sanksi nama kesusilaan apa? Terus di situ di bagian A akibat. Atau boleh dengan pikiran-pikiran lain boleh terus di dalam. Bisa toh? Ada lagi? Sudah paham? Sudah Pak. Lanjutkan. Mendapatkan lanjut ya, mantap. Bagi-bagi perannya, jangan hanya satu orang saja. Oke. Video. Sudah? Ada yang sudah enggak? Tidak. Sudah? Ya, bagaimana? Sudah berapa nomor? Sudah berapa? Oh, sudah 2. Mantap, cepat ya. Cepat. Oke, semua aktif ya, tidak boleh cerai. Kenapa? Masih kurang juga? Apa? Apa angkat tangan apa? Oh, tidak. Mantap ya. Sudah selesai kan? Oh, berdua. Oke, boleh. Kalau ada kesulitan. Nanti kalau yang sudah selesai lebih dulu bisa menampilkan lebih dulu ya, mempresentasikan hasilnya lebih dulu. Boleh? Nanti dapat bonus. Dapat bonus ya. Bonusnya apa nanti kejutan. Nanti selesai ini. Bisa toh? Bisa, Pak. Semangat? Semangat! Oke, lanjut. Paham nilai ya, kalau boleh sikat juga paham nilai ini. Yang tidak aktif siap, dapat nilai. Sudah selesai? Belum? Oke, lanjut. Waktu masih banyak ya. Jadi mendapatkan
Bagaimana? Dibagi-bagi perannya ya. Dibagi-bagi peran. Ada yang cari bagian akibatnya, ada yang pikirkan tentang solusinya. Oke. Ya, tadi sudah kelompok 1. Dari kelompoknya Putri, sekarang kita lanjut ke kelompoknya Diva. Oke, mari kita sambut kelompok Diva dengan tepuk tangan. Oke, silakan. Yang lain diam dengar ya. Diam dengar, berikan tanggapan ketika mereka selesai mempresentasikan. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Oke. Gambar yang pertama, jenis pelanggaran norma kesusilaan. Sebab ia tidak memiliki etika atau hati nurani. Akibat, bagi pelanggaran norma kesusilaan akan timbul perasaan penyesalan. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan merasakan menyesal karena perbuatan salahnya tersebut. Solusi, perlu melakukan perilaku yang baik sesuai dengan norma kesusilaan, seperti tidak tentu di sembarangan tempat. Gambaran yang kedua, jenis pelanggaran norma kesopanan. Sebab ia tidak memiliki tata krama. Akibat, hubungan antar manusia dalam masyarakat ini membentuk aturan-aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Solusi, perlu melakukan perilaku yang baik sesuai dengan norma kesopanan, seperti tidak boleh tidur di sembarangan tempat. Yang ketiga, jenis pelanggaran norma hukum. Sebab ia mencuri motor warga. Akibat, ia dipukuli oleh warga habis-habisan karena ia mencuri motor warga. Solusi, perlu melakukan perilaku yang baik sesuai dengan norma hukum, seperti tidak boleh mencuri. Yang keempat, jenis pelanggaran norma agama. Sebab ia tidak menghargai agama orang. Akibat, ia dijelek-jelekan dan dihina orang lain. Karena ia menghina agama orang lain, ia akan mendapatkan hukum dari Tuhan. Solusi, kita harus saling menghargai agama orang lain. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami kembalikan kepada kami. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kelompok Diva dulu. Baik, silakan. Oke, bagaimana dengan hasil yang dilakukan oleh kelompoknya Diva? Ada yang menanggapi? Ada siapa? Putri. Oke, silakan Putri. Pak, kalau mereka ada terlibat, Pak, sebenarnya di gambar yang pertama itu norma kesopanan, Pak, bukan. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk Putri, Kak. Tepuk tangan dulu. Jadi begini, dengar ya. Dari kelompok Putri tadi bilang, kamu ada kekeliruan sedikit di gambar ya, di gambar 1. Gambar 1 itu menurut Putri itu norma apa, Putri? Norma kesopanan, Pak. Norma kesopanan, sedangkan kelompok yang Diva mengatakan itu adalah norma kesusilaan. Nah, bagaimana coba? Kalian apakah setuju dengan yang dikatakan Putri atau kamu tetap mempertahankan kamu punya hasil itu? Coba, Putri coba. Sampai.
bisa sampaikan? Coba. Salah. Oh, tetap mempertahankan. Coba. Kenapa kalian harus mempertahankan menurut kamu? Karena itu termasuk dalam norma kesusilaan. Oh ya, jadi kamu tetap mempertahankan bahwa gambar satu itu tetap termasuk dalam norma kesusilaan. Begitu. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Putri terima atau tidak ini Putri? Terima, Pak. Oh, terima begitu ya. Itulah hasil mereka ya. Mereka mempertahankan bahwa itu adalah norma kesusilaan. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke kelompok yang berikut. Yang mana kelompok Dede? Oke, mari kita sambut kelompok Dede dengan tepukan tangan. Maju, oke, Fatino maju. Ya, Fatino ya. Silakan. Yang lain perhatikan dia dengan silakan Fatino. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Gambar 1, jenis pelanggaran norma kesusilaan. Sebab dia tidak mempunyai etika dan hati nurani. Akibat orang lain mencemokan dia dan tidak menghargai dia. Solusi perlu melakukan perbuatan yang sesuai dengan norma kesusilaan. Gambar 2, jenis pelanggaran norma kesopanan. Sebab tidak mempunyai tempat untuk tidur. Akibat dimarahi oleh orang lain. Solusi, dia akan mendapatkan teguran yang lebih tegas oleh hukum. Gambar 3, jenis pelanggaran norma hukum. Sebab karena dia tidak mempunyai motor sehingga dia mencuri. Akibat dia dipukul warga dan ditangkap untuk dihukum. Solusi, kita tidak boleh mencuri barang orang lain karena itu melanggar norma hukum. Gambar 4, jenis pelanggaran norma agama. Sebab dia tidak menghormati agama orang lain. Akibat kerusakan harta, benda dan hilangnya jiwa manusia dan terjadi tawaran antar agama. Solusi, harus melakukan perbuatan yang sesuai dengan norma agama. Itulah hasil diskusi kami. Kesempatan kembalikan ke Pak. Oke, tepuk tangan dulu Kak. Oke, terima kasih kelompok ini sudah melakukan hasil diskusinya. Coba ada apa tidak soal tadi yang dilakukan itu? Coba ada? Banyak ya? Oke, dan Dede, coba Dede. Pak, gambar kedua itu sepertinya tidak lebih berat. Di gambar yang kedua, apa Dede? Di gambar yang kedua hukumannya? Tidak lebih berat tadi Karena pelaku Oh, tidak lebih berat ya, hukumannya itu tidak lebih berat menurut Dede karena perilakunya itu masih tergolong biasa ya? ya. Oh, itu menurut Dede. Gambar yang kedua ini hukumannya belum terlalu berat, Tino, menurut Dede tadi. Jadi perilaku yang di gambar 2 ini masih tergolong biasa menurut Dede. Coba tanggapan kamu bagaimana menurut kamu? Menurut kamu coba yang ditanggapi Dede saja. Apa kamu setuju atau tetap mempertahankan kamu punya hasil? Kamu setuju? Setuju dengan yang Dede ngomong? Oh, oke. Nanti diperbaiki ya kalau memang kamu setuju dengan Dede ya. Tetapi setelah itu dulu kita simpulkan secara bersama dulu ya. Coba ada yang lain? Tidak ada? Tidak ada lagi ya? Tidak ada betul? Oke, kita lanjut ke kelompok yang berikut. Kelompoknya Daus dan buku ya. Oke, silakan. Tepuk tangan dulu Kak. Terima kasih
atas waktu yang Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jenis pelanggaran norma. 1. Norma kesusilaan. Sebab tidak mempunyai hati nurani. Akibatnya dimarahi oleh orang yang dia tentukan. Solusi: dimaafkan oleh orang yang ditentukan. Jenis pelanggaran norma. Norma hukum. Karena tidak mempunyai motor, makanya dia mencuri. Akibat digebuk oleh warga yang ada di sekitarnya. Solusi: orang yang mencuri motor meminta maaf kepada pemilik motor tersebut. Jenis pelanggaran norma. Norma kesopanan. Sebab dia tidak memiliki rasa hormat kepada orang lain. Akibat dimarahi oleh kedua orang tersebut. Solusi: kedua orang itu menyuruh dia untuk menurunkan kakinya di pangku orang tersebut. Jenis pelanggaran norma. Norma agama. Sebab dia memfitnah agama, maka dia mendapatkan hukum dari Tuhan. Akibat orang yang telah memfitnah agama, maka dia mendapatkan hukum dari Tuhan. Solusi: dia harus bertobat kepada agama yang dia fitnah dan tidak akan memfitnah agama lagi. Demikian waktu dan kesempatan kami kembalikan kepada Anda. Oke, terima kasih atas kelompoknya Daud yang sudah berkomentar. Oke, ini banyak sekali ya. Jadi dari hasil yang didapatkan oleh Daud dengan buku tadi, tidak. Sekarang coba ada kelompok lain yang banyak. Coba 1, 2. Oke, di sini dulu. Nah. Gambar yang ketiga itu gambar. Gambar ketiga itu gambar norma hukum. Sedangkan yang mereka omong tadi norma apa? Norma kesopanan. Oh, mereka punya norma kesopanan. Oke, jadi menurut siapa? Dari menurut Baldo itu keliru tadi. Ya, ada kelompoknya Daud itu ada keliru sedikit di gambar 3. Di gambar 3 itu menurut Baldo itu norma hukum, bukan norma kesopanan. Ya? Ya. Itu dari Baldo. Bagaimana? Responnya? Setuju Baldo tentang pertahanan? Setuju? Setuju, begitu. Kenapa? Setuju. Kenapa setuju? Karena kami ada keliruan dalam mengerjakan. Kalau kamu keliru, begitu. Kamu setuju bahwa yang dikatakan Baldo tadi itu benar ya? Begitu. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Dari situ tadi apa? Pak, yang tadi mereka baca itu yang di nomor 2 itu bukan dia mencuri Pak, tapi dia tidur sembarangan. Oh iya, betul ya. Tadi keliru, kamu baca salah itu ya. Salah baca. Kamu mengatakan di gambar 2 itu mencuri, sedangkan di situ gambar 2 itu adalah orang tidur di sembarang tempat itu ya. Ada angkat kaki lagi di situ. Bagaimana menurut kamu? Kamu yang benar keliru, memang betul-betul seperti itu gambarnya? Kamu keliru. Oh betul ya. Maaf ya, jadi tepuk tangan dulu untuk Putri. Tadi banyak kekeliruan dari kelompok ini, ya. Jadi kelompok ini menyampaikan bahwa mereka ada kekeliruan dari penempatan gambar-gambar tersebut. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke apa? Kesimpulannya. Nah, setelah kita mempresentasikan tadi, sekarang tadi kalian juga sudah menanggapi ya dari hasil setiap kelompok. Jadi setiap jawaban yang kamu berikan itu semua benar, adanya tidak ada yang salah. Hanya ada kekeliruan sedikit yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi ya. Semoga kalian bisa memahami benar-benar ya masalah tersebut, terus apa penyebabnya, terus apa akibatnya, terus solusinya kami sudah berikan seperti tadi. Jadi sekarang kita
ada yang bisa menyimpulkan dari hasil presentasi semua kelompok tadi itu, kamu menyimpulkan kira-kira norma menurut kamu itu apa norma? Kesimpulan norma menurut kamu? Norma, pengertian norma secara keseluruhan menurut kamu itu apa? Dari gambar kasus-kasus ini, ya, jadi ada beberapa. Ini ada video juga, ini hanya tidak bisa diputar. Itu kira-kira atau menurut pikiran kamu dari hasil kelompok tadi itu, kesimpulannya norma itu apa? Putri? Bisa? Oke, silakan Putri. Norma itu apa menurut Putri? Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat dipakai sebagai panduan, tantangan dan pengadilan tingkah laku yang sesuai dan berterima. Setiap warga masyarakat harus menanti norma yang berlaku. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Putri. Kesimpulannya seperti itu. Jadi norma menurut Putri tadi dia menunjukkan bahwa itu adalah seperangkat aturan yang berlaku dalam masyarakat yang mengatur tentang perilaku baik, perilaku buruk, perilaku benar atau perilaku salah yang dilakukan oleh manusia. Terus itu juga sebagai patokan, yang itu sebagai patokan manusia dalam bertingkah laku ya. Tujuannya supaya apa? Tujuannya ada yang bisa diusulkan. Tujuannya dilakukan norma ini supaya apa tuh? Coba. Linda, mana? Coba. Tujuannya. Coba ada yang bisa diusulkan tujuan. Itu apa? Norma itu ada. Supaya apa? Setiap masalah Atau setiap perilaku harus ada apa coba sampaikan? Oke, baik. Jadi begini, tujuan dari norma itu untuk mengatur tingkah laku manusia supaya manusia itu bisa hidup baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan kebiasaan yang sudah ada di masyarakat. Jadi kalau ketika ada orang yang sedang sholat, kita yang beragama lain harus menghormati mereka yang sudah sholat ya. Terus kita yang lagi di gereja agama lain harus menghormati. Dengan cara apa? Tidak mengganggu, bisa tidak teriak sembarangan ya. Terus ada orang yang sakit tidak boleh hidup di sekitar situ. Ada orang yang meninggal kita pergi melayani. Kita ketemu barang-barang jangan dikembalikan ya. Bukan kita bawa saja atau langsung mencuri saya tidak boleh. Bisa ya? Atau di jalan ketika berkendara harus menggunakan helm, membawa lengkap SIM dan juga surat-surat. Bisa Bang? Bisa Pak. Oke. Jadi baik. Jadi dari hasil semua yang kami sampaikan tadi, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Ini adalah masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Ini kamu sering ketemu, kamu sering lihat tidak ini teman biasakan untuk di depan kamu tidak ini? Suara tidur sembarangan biasa tidak kamu lihat? Ya, Sudah di kelas sudah ngantuk tidur di atas meja, betul? Terus ini orang curi dihajar ini biasa toh? Biasa. Terus penistaan agama ini biasa kan? Biasa. Pernah dengar kan? Biasa. Jadi semua ini punya sebab dan juga punya akibat. Sebabnya itu karena apa? Karena terjadi dari dalam pribadi manusia itu sendiri. Yang pertama, kenapa disampaikan itu? Karena dia itu tidak punya perasaan apa-apa ya. Dia pikir dia kan itu baik saja, sehingga dia kentut saja. Bisa paham? Akibatnya apa? Setelah dia menyesal, dia dihina oleh orang lain. Dicemoohkan, kok ini tidak tahu aturan segala macam. Betul? Betul. Terus yang berikut yang di sana tidur sembarangan tempat. Coba kamu tidur. Dimarahi atau tidak itu? Marahi. Di semua dia jadi dasar, dia tahu aturan begitu ya? Pasti. Itu akibat. Sebabnya karena apa? Dia tidak tahu ketika di mana tempat yang baik untuk tidur, di mana dia tidak tahu kan? Dia tidak bisa menempatkan diri karena tidak benar, tidak mengerti dengan aturan yang ada itu. Sebagai tidur di mana, dia tidurnya di situ.
Bisa Bang? Bisa. Terus yang berikut di bawah mencuri. Termasuk pelanggaran norma apa tadi mencuri? Hukum betul sekali. Sebabnya apa? Kenapa dia sendiri? Karena tidak mempunyai. Dia tidak mempunyai benda ya. Hal ini tidak punya. Jadi dia pakai mencuri. Itu benar tidak? Benar. Yang mencuri benar tidak? Salah. Yang itu salah, bukan benar. Nah, ya. Oke, fokus. Oke, kemana? Nah, fokus dulu Kak. Salah PKN? Ternyata masih fokus. Jadi itu termasuk pembohong. Mencuri itu salah. Tidak salah. Akibatnya apa yang dia rasakan? Dia ditangkap dan dihukum oleh Warga. sebenarnya hukum oleh warga itu benar atau salah? Salah. Harusnya oleh pihak Keamanan. pihak yang berwajib ya, yang berwenang. Contoh polisi ya, atau Pak RT atau Pak RW, justru pemerintah dan lain-lain. Nah, hasil dimas. Selanjutnya demikian. Bisa Bang? Yang terakhir, kasus apa itu? Penistaan Agama. itu termasuk pelanggaran norma apa? Agama. Jelas itu pelanggaran norma Agama. Seharusnya sesama agama itu harus saling Hormat. menghormati. Ya, relasi penting. Kalau ketika kita tidak saling menghargai antar agama, akibatnya apa? Bisa terjadi permusuhan antara Agama. Terus apa lagi? Selanjutnya. Tali silaturahmi menjadi tidak? Bisa Bang? Oke, jadi seperti itu. Terus solusinya apa dari semua kasus ini? Solusinya. Coba, ada yang bisa berikan solusinya? Solusinya, kita perlu melakukan pembiasaan hidup baik dalam masyarakat. Hidup baik dan benar dalam masyarakat itu yang diperlukan. Sehingga tidak ada terjadi kasus penistaan agama, tidak ada terjadi kasus pencurian, terus tidak ada tadi tidur sembarangan ini, terus tidak ada tidur sembarangan dan lain-lain tadi banyak kasus itu. Tidak terjadi hal-hal yang membuat keinginan kita. Bisa Bang? Jadi perlu kebiasaan perilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat atau perilaku sesuai dengan norma-norma yang Berlaku. sampai di sini bisa paham anak-anak? Bisa, Pak. Oke, tepuk tangan dulu. Mantap. Oke, sebelum kita tutup ya, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, Pak makanya dulu. Nah, dari pembelajaran kita dari awal tadi sampai dengan saat ini, masih ingat tidak? Norma ada berapa tadi? 4. Norma ada 4. Itu berdasarkan apa? Bentuk atau sumber atau apa? Sumber. Ya, berdasarkan Sumber. norma kalau berdasarkan sumber itu ada 4. norma apa saja yang pertama? Kesusilaan, kesopanan, agama, hukum. Oke, tepuk tangan dulu. Tadi yang biasa, tadi kamu masih ingat ya, Mas Bob, betul? Ya, Pak. Kamu memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, jadi baik. Nanti Pak berikan tugas ya sebelum kita ke pertemuan berikut. Itu Pak berikan tugas. Kalian kerjakan di halaman berapa tadi? Ikut halaman mana itu? Ya 45 ya. Di halaman 45 itu ada tugas di situ, ada tabel di situ, kerjakan di situ ya. Nanti minggu depan kita akan periksa secara bersama. Oke. Bisa? Bisa tidak? Bisa, Pak. Sama PKN? Masih semangat? Masih, Pak. Kamu senang tidak hari ini? Senang, Pak. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Semoga dengan semangat kalian ini, dengan rasa semangat yang kamu miliki ini, semua materi yang sudah kita pelajari hari ini bisa kamu pelajari kembali di rumah ya, supaya kamu tetap ingat,
ketika di kalimat begini kamu bisa Jawab. ya. Terus yang berikut, nanti pulang ke rumah itu ingat, terapkan perilaku yang baik di dalam Masyarakat. tunjukkan bahwa kamu mengerti ya. Jangan pulang kantor kamu langsung kentut sembarang. Itu bagi kamu tidak mengerti. Nah, coba apa lagi? Coba. Kerja kelompok atau masing-masing. Boleh kelompok, boleh individu ya. Oke, mantap. Jadi ingat, terapkan perilaku yang baik dalam masyarakat, bahwa kamu itu benar-benar mengerti tentang norma. Jadi apa yang kamu pelajari hari ini kamu bisa lakukan di masyarakat, terapkan di masyarakat, sehingga itu bisa bermanfaat. Oke, bisa paham ya? Bisa, Pak. Jadi minggu depan kita pelajari lagi tentang materi masih tentang norma. Pertemuan berikut ya. Pertemuan berikut kita masih pelajari tentang norma. Tetapi bahasanya tentang arti penting ya, arti penting atau manfaat dari norma dalam kehidupan sehari-hari. Bisa paham? Bisa, Pak. Bisa? Bisa. Oke, masih semangat? Mari, Pak. Oke. Yang berikut, sebelum kita tutup, kita awali pertemuan kita dengan doa. Kita akhiri juga dengan Doa. Tadi sudah dari siapa yang doa tadi? Jadi, sekarang siapa yang boleh? Boleh. Bisa ya? Bisa. Silakan. Ya Tuhan, sekarang kami mau pulang. Antara kami ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Amin. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Bisa. Berbincang dalam doa, silakan duduk dulu. Oke, nanti bereskan semua ruangan ya. Bereskan semua ruangan ini, lalu kita kembali ke tempat masing. Ya, bisa dong? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Bertemu lagi di pertemuan Berikut. Selamat siang. Siap, Pak. Ya, Ya, Pak. kita beres.